Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam penuh kesehatan dan penuh kesuksesan. Sekarang adalah pertemuan pertama. Selamat bertemu dengan saya Saiful Hadi dari Bina Bangsa Karya atau disingkat dengan BBK. Semoga semua materi-materi yang akan saya sampaikan Anda bisa mengikuti dengan penuh seksama dan bisa dipahami dengan semudah-mudahnya, karena semua teori-teori yang akan saya sampaikan adalah berdasarkan autodidak dan penuh-penuh saya alami, sehingga saya yakin Anda akan belajar bahasa Inggris dengan pola yang sangat mudah sekali. Sebelum kita memulai sesi pertama ini, mari kita sedikit relax dulu. Jadi jangan tegang kalau belajar bahasa Inggris, penuh senyum, bahagia, tapi nanti pinter. Siap semuanya? Oke. Saat ini yang sering menjadi momok orang-orang Indonesia kalau belajar bahasa Inggris adalah mereka sulit untuk menyusun kalimat bahasa Inggris. Sering ada salah mindset atau salah pemikiran di antara kita bahwa kalau membuat kalimat bahasa Inggris itu harus dibolak-balik katanya. Jadi yang depan mana, belakang mana, yang tengah mana, sehingga sulit untuk membuat kalimat bahasa Inggris. Sesungguhnya ketika kita sudah punya mindset yang salah, maka ketika belajar bahasa Inggris, ya tempat khusus di mana yang mengajar tetap akan mengalami kebingungan. Karena itulah di sesi pertama ini, di pertemuan pertama ini, kita akan menyamakan satu mindset yang kemudian akan memudahkan kita untuk belajar bahasa Inggris. Dan pasti bagi yang sudah pernah belajar bahasa Inggris, mungkin sudah bertahun-tahun, banyak istilah bahasa Inggris yang bukannya tambah mempermudah, tapi semakin menyulitkan kita untuk belajar bahasa Inggris. Contoh, ada hukum simple present, ada simple past, ada simple future, ada present perfect, ada present continuous, dan berbagai macam istilah yang dengan istilah itu kita akan semakin bingung dibuatnya, sehingga belajar bahasa Inggris bertahun-tahun bukannya tambah pinter, tapi malah jadi gather. Dan mudah-mudahan ini Anda semua yang sudah mendaftar di BBK online ini, mudah-mudahan Anda akan mendapatkan ilmu yang mudah dan kemudian mudah dipahami dan mudah diaplikasikan dalam bentuk percakapan bahasa Inggris. Semua hadirin dimanapun Anda berada, begitu banyak konsep atau rumusan di dalam membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Ada yang bilang ada 16 hukum tenses, ada yang 12. Tapi hari ini mari kita kumpulkan, yaitu dari sekian banyak rumus kita akan menjadikan satu rumus, yaitu yang sudah Anda lihat di papan tulis, yaitu rumus namanya rumus yaitu SPOK. Pasti kalau Anda sudah pernah belajar bahasa Indonesia, pasti sudah pernah mengenal istilah apa? SPOK. S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, dan K adalah keterangan. Contoh kalimat mudahnya seperti ini. Saya belajar bahasa Inggris di BBK. Saya sebagai subjek, belajar sebagai predikat, bahasa Inggris sebagai objek, di BBK sebagai keterangan. Nah, pola bahasa Indonesia yang sangat simpel ini, yaitu SPOK, dengan pola yang mudah inilah yang membuat orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia jadi mudah. Banyak orang asing yang pintar bahasa Indonesia karena mudah susunannya cuma SPOK. Nah, sekarang bahasa Inggris bagaimana sesungguhnya? Bagi Anda yang sudah memahami konsep SPOK, pertahankan. Kenapa? Dengan sudah mempunyai konsep SPOK, maka ada jaminan Anda akan mudah belajar bahasa Inggris nantinya. Oke, jadi kalau bahasa Indonesia itu SPOK, kalau bahasa Inggris gimana kira-kira yang menyusun kalimatnya ya? Ya, pasti banyak jawaban begini, begitu, begini, sehingga
membuat kita malah bingung dengan rumus-rumus itu. Nah sekarang intinya begini, kalau bahasa Indonesia itu polanya SPOK, maka bahasa Inggris juga sama, yaitu SPOK. Oke, kita lihat contohnya. Saya adalah I, belajar adalah study, bahasa Inggris adalah English, DBBK adalah DBK. Oke, perhatikan unsur subjek antara Indonesia, antara bahasa sama sekali tidak ada yang ditukar posisinya. Lihat, S tetap di S, belajar dan study sama-sama di P, tetap tidak pindah tempat. O juga sama, tidak pindah tempat. K juga sama, tidak pindah tempat. Sehingga kalau mindset kita belajar bahasa Inggris itu katanya sulit gara-gara dibolak-balik, itu adalah kurang tepat. Memang nanti ada yang dibolak-balik, tapi hanya sekian persen saja. Jadi begini, kalau mau dibikin prosentase nih, susunan kalimat bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu contoh 100% nih, maka 99% tidak usah dibalik. Nah, nanti ada yang dibalik, yaitu ketika kata sifat masuk ke dalam benda. Dan kata benda itu nanti bisa ada di posisi S, bisa di posisi P, bisa di posisi O, bisa di posisi K. Ketika kata sifat masuk ke dalam kata benda sajalah, ketika itu posisinya dibalik ke dalam, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Contoh nih, oke, ada buku. Saya masuki kata buku ini dengan sifat baru. Oke, buku adalah kata benda, baru adalah kata sifat. Berarti ada kata sifat yang masuk ke dalam benda. Nah, aturan inilah yang dibalik. Jadi tidak ada ngomong bahasa Inggris nanti buku itu book, baru itu new, jadinya book new. Itu nggak boleh dalam bahasa Inggris. Nah, pola ini yang harus dibalik. Jadi kalau ini kata sifat baru harus ditarik ke depan, sementara bukunya harus ke belakang. Jadi baru itu apa? New. Buku itu adalah book. Nah, kata buku baru kita akan masukkan ke dalam SPOK, contohnya kayak gini. Saya membaca buku baru. Contoh nih di BBK. Oke, maka kalimatnya akan seperti apa? Contoh. Nah, saya itu adalah I, membaca itu adalah read. Saya tambahin ya supaya enak nih. A new book di BBK at BBK. Oke, lihat. Unsur subjek sama, tidak ada yang dibalik. Predikatnya yaitu kata kerja membaca juga tidak ada yang dibalik. Kemudian lihat di buku barunya, lihat keterangan tetap di belakang. Lihat bagian objeknya saja yang dibalik. Lihat buku baru menjadi apa? New book. Jadi jangan gara-gara baru ini kemudian SPOK-nya jadi acak-acakan, itu tidak boleh. Jadi gara-gara baru jangan nanti O atau K pindah kemana, P pindah kemana, S pindah kemana, tidak boleh.
Jadi yang dibalik hanya bagian apa? Bagian objeknya saja. Nah, nanti kata sifat tidak hanya masuk pada kata apa di posisi O, tidak. Suatu saat bisa masuk di K. Berarti kalau kata sifat masuk di bagian K, ya bagian K itu saja yang dibalik. Atau nanti kata sifat masuk ke dalam P contoh, ya bagian P saja yang dibalik, tapi pola SPOK-nya sama sekali tidak boleh dibalik. Paham nggak kira-kira ini? Jadi kalau ngomong bahasa Indonesianya, saya membaca buku baru di BBK, maka jadinya I read a new book at BBK. Tidak boleh ngomong seperti ini. I read a book new at BBK. Tidak boleh. Harus dibalik bagian objeknya. Gimana? Kira-kira bisa dipahami? Saya jelaskan dengan pelan-pelan ini. Semoga sesi pertama ini, pertemuan pertama ini Anda pahami betul. Jadi setelah selesai video pertama ini, Anda sudah punya mindset baru. Kalau membuat kalimat bahasa Inggris tinggal apa? SPOK. Yaitu tinggal subjeknya carinya siapa, P-nya cari satu kata, kemudian O-nya cari satu kata, keterangan cari satu kata. Sudah disusun begitu, baru ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi sangat mudah, sangat simple ini. Jadi tidak terlalu ribet, harus memikirkan banyak rumus nanti. Oke, sekali lagi, kalau Anda mau mahir bahasa Inggris pada sesi-sesi berikutnya, syarat utama apa? Nih, di kepala ini harus ada mindset namanya SPOK. Pasti kalimat nanti ada subjeknya siapa, P-nya siapa, O-nya siapa, K-nya siapa. Kalau itu benar-benar sudah paham, clear, dan Anda bisa pahami semaksimal mungkin, ada jaminan bahwa Anda akan menguasai bahasa Inggris dengan mudah dengan pola yang kita kembangkan, yaitu namanya teori English Mind Mapping. Nanti dengan teori English Mind Mapping yang sudah dikembangkan BBK, Anda ya ada jaminan akan mudah, cepat di dalam mahir berbahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan setelah ini, sesi ini, Anda jangan terburu-buru melanjutkan pada video sesi kedua. Kalau bisa Anda berlatih membuat kalimat SPOK bahasa Inggris, berlatih beberapa kalimat Anda bikin SPOK sampai 10 kalimat contoh. Kemudian masing-masing kalimat translate, artikan ke dalam bahasa Inggris. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Nah, disitulah setelah Anda banyak berlatih, nanti insya Allah Anda akan lebih mudah di dalam memahami bahasa Inggris. Oke, demikian saja. Semoga pertemuan pertama, sesi pertama ini Anda bisa kuasai dengan mudah, dan selanjutnya nanti akan bertemu pada sesi kedua, yaitu video kedua. Mudah-mudahan nanti pada sesi kedua pun Anda juga akan mengalami kemudahan. Akhirnya, Anda harus tetap semangat. Positive thinking, pikiran yang positif. Walaupun Anda sekarang nggak bisa bahasa Inggris, pasti dengan semangat yang luar biasa Anda akan pintar bahasa Inggris nantinya. Demikian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are the best. See you.